setelah 20 tahun menanti tol laut. Dan akhirnya pada April yang lalu telah diresmikan. Warga Papua sangat girang sekali, bahkan saking girangnya disambut dengan tarian-tarian khas Papua. Nah, begitu cara Presiden Jokowi untuk mewujudkan tol Papua yang setelah 20 tahun tidak kunjung rampung. Setelah Jokowi menjabat pada satu periode yang lalu, Jokowi terus menggebut pembangunan di Papua. Ya, Papua memang sangat tidak tersentuh oleh pembangunan-pembangunan yang masif, di mana harga-harga dulu, ya contohnya BBM, harganya 60.000, padahal harganya ya di bawah 10.000, tetapi di Papua bisa mencapai 60.000. Makanya Jokowi terus menggebut pembangunan-pembangunan, bahkan jalan-jalan Trans Papua, dan juga yang terbaru ini adalah tol laut, di mana tol laut ini akan membuat harga-harga sembako akan murah dan yang lain-lainnya. Karena jalur untuk distribusi sudah ada dan bahkan bisa menjangkau di tengah pegunungan di Papua. Keren kan? Program percepatan pembangunan Presiden Jokowi akhirnya semua terwujud di Papua. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Semakin luas warga Papua girang, tol laut sentuh wilayah pegunungan di Papua. Gembira dan sukacita tergambar di raut wajah masyarakat adat Tepra Yenewa dan Moi saat melihat kapal logistik Nusantara II bersandar di pelabuhan tol laut Depapre pada Rabu 27 Januari 2021 yang lalu. Penantian panjang masyarakat Teluk Tanah Merah selama 20 tahun akhirnya terwujud. Kapal logistik besar akhirnya berlabuh di Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Pelabuhan Depapre ini diinisiasi oleh mendiang Bupati Habel Melkias Wahid sejak tahun 2001 lalu. Layanan tol laut di Pelabuhan Depapre akhirnya terwujud pada masa kepemimpinan Bupati Matius Awetao ketika kapal logistik Nusantara II berlabuh pada Rabu. Salah satu tokoh masyarakat adat setempat, Yusnus Sumalela, menjadi salah satu saksi peresmian beroperasinya Pelabuhan tol laut Depapre. Ini penantian yang sangat lama sekali. Akhirnya kapal bisa masuk di Pelabuhan Depapre, ucap Sumalena dengan mata berkaca-kaca di tepi pelabuhan itu. Sumalena sendiri telah menyangka bahwa Pelabuhan Depapre akan difungsikan. Setelah selama 20 tahun, ia melihat proses pembangunan panggung tak kunjung selesai. Ia ingat, masyarakat bahkan merasa jenuh karena bentuk fisik pelabuhan tak kunjung nampak. Masalah kompensasi kepada pemilik hak wilayah sempat terkatung-katung dan jalan menuju pelabuhan juga belum selesai. Banyak kendala terjadi pada proses pembangunan pelabuhan, termasuk aksi pemalangan masyarakat adat yang menuntut ganti rugi hak ulayat di lokasi dermaga itu. Kerusakan lingkungan hingga buruknya kondisi jalan penghubung pelabuhan itu dengan Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura. Kalau tol laut dan pelabuhan ini sudah berfungsi, berarti ada titik terang bagi masyarakat di sini sebagai pemilik hak ulayat, kata Sumalena. Kegembiraan dan kebahagiaan masyarakat dipertontonkan melalui tarian dan nyanyian di dermaga itu. Mereka membentuk lingkaran besar di atas dermaga seukuran lapangan sepak bola, merayakan bersandarnya kapal logistik Nusantara II. Kapal tol laut mulai merambah di wilayah pegunungan tengah Papua melalui Kabupaten Duga. Perluasan ini dinilai akan meningkatkan usaha-usaha jasa terkait di pelabuhan dalam ekosistem tol laut, serta menjadikan Duga pintu masuk selatan untuk wilayah pegunungan tengah Lapago. Kepala Kantor Kesiah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Jayapura, Tahir Laitupa, mengatakan penyelenggaraan layanan kewajiban publik angkutan barang di laut tahun 2021 terus berkembang dengan terobosan-terobosan baru. Kombinasi elemen utama menjadi pendukung perluasan cakupan wilayah tol laut ini, seperti kapal dan jaringan trayek dan pelabuhan, termasuk elemen pendukung seperti optimalisasi jalur lintasan pada alur sungai dan danau di wilayah pesisir dan pegunungan, seperti halnya
Saat ini Kabupaten Duga, Papua, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penyelenggara program tol laut dalam rangka implementasi Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang masih salah satu program prioritas di Papua adalah pengembangan jaringan tol laut di wilayah-wilayah 3TP di seluruh wilayah Papua, ujarnya dalam keterangan resmi pada Minggu 18 April. Untuk itu, KSOP Jayapura terus melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tol laut pada trayek T26 yang telah melayani beberapa daerah yang masih terisolir di Provinsi Papua seperti Pelabuhan Astigat, Sawairma, Mumugu, dan Batas Batu, Kabupaten Duga. Dari karakteristik kewilayahan Pegunungan Tengah yang menjadi salah satu fokus penyelenggara tol laut adalah pelayanan distribusi logistik yang terjadwal dan teratur di Kabupaten Duga, kata Tahir. Dia menjelaskan, Duga adalah kabupaten yang berbatas langsung dengan beberapa daerah di Pegunungan Tengah seperti Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Tolikara. Kabupaten Duga saat ini membutuhkan gerak cepat dan kehadiran negara hadir dan melakukan pembangunan yang merata dan berkeadilan sesuai harapan Presiden Joko Widodo. Adapun monitoring dan sosialisasi tol laut di Pelabuhan Mamugu dan Pelabuhan Batas Batu Duga dilakukan bersama Bupati Duga, Wentius Nimiagei, dan tenaga ahli Madya Kebuktian 5 Kantor Staf Presiden, Laos DC, Ramayom, KSOP Kelas 2 Jayapura sebagai Korwil UPT Perhubungan Laut di Papua. KSOP Kelas 2 Jayapura sebagai Koordinator Wilayah UPT Dijen Perhubungan Laut di Provinsi Papua untuk terus menjalankan salah satu fungsi tugas memastikan jaringan trayek angkutan laut yang berjalan harus dapat masuk sampai ke seluruh wilayah perairan termasuk sungai dan danau. Dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi, tentu dibutuhkan pasokan logistik yang terjadwal dan teratur secara baik dan lancar dengan menggunakan kapal rede dan dapat menjangkau perairan sungai di wilayah Pegunungan Tengah ini. Hal ini menuntut dalam waktu dekat penyelenggaraan tol laut harus dapat dilaksanakan, ujarnya. Sementara itu, Kasilala dan Usaha Pelabuhan Willem menyebutkan pihaknya juga melakukan sosialisasi bersama Ketua Lembaga Masyarakat Adat Duga, John Beon, yang mendarat di lokasi persiapan pembangunan Bandara Internasional Yawe Airport di distrik Batas Batu. Setelah sekian lama dilanda konflik, selanjutnya para pihak melaksanakan dialog dengan pendapat dan menerima aspirasi tokoh adat dan tokoh agama Duga. Hasil pembicaraan tersebut, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran negara dalam wujud pembangunan yang nyata di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur dasar, ujar Willem. Selain itu, Willem mengungkapkan, warga Duga juga mengaku sangat membutuhkan layanan distribusi logistik dan transportasi pelabuhan dan bandara serta konektivitas multimoda, termasuk akses jalan darat yang dapat menghubungkan jalur lintasan Mamugu 1, Kenyam, kemudian Kenyam Bua, kemudian Kenyam Iniye, serta Keyem, Gearek, termasuk dari akses yang menghubungkan Duga, Yukukimo. Kemudian resettlement 5.000 rumah untuk pengungsian, layanan air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi internet, serta pemulihan trauma healing masyarakat Duga dan membangun rekonsiliasi serta pemulangan pengungsi kembali ke kampung halaman. Pemberdayaan dan keterlibatan SDM putra daerah Duga sebagai pelaku kontribusi serta dukungan peralatan berat dan melaksanakan pembangunan, sehingga keterlibatan putra daerah asli menjadi penting, termasuk pemekaran 500 kampung untuk mendukung pembangunan distrik dan aspirasi suara perempuan Duga, yakni mama-mama Duga terkait pembangunan pasar untuk aktivitas ekonomi serta dukungan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak, tutupnya. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub melalui kantor Syah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Jayapura terus melakukan upaya-upaya optimalisasi program tol laut di Papua guna mencapai tujuan utama program tol laut, yakni menekan disparasi harga di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Jayapura KSOP Kelas 2 Jayapura, Tahir Laib Tupa, mengatakan pihaknya selaku koordinator wilayah pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Papua tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada koordinasi dan sinergi dengan pihak lain, salah satunya kepolisian daerah Polda. Oleh karena itu kami melakukan sosialisasi dan audiensi tol laut dengan Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fikiri, katanya dalam siaran pers pada Senin 19 April 2021 yang lalu.